Halo, selamat siang para pecinta sepeda. Video kali ini saya ingin berbagi tips tentang membuat mood guard DIY. Nah, ini sepeda saya ini belum memakai mood guard dan depan belakang masih gundul. Jadinya ini belum ada mood guard. Nah, sekarang saya ingin membuat mood guard saya sendiri dan saya akan pasangkan sepeda saya. Nah, bagi saya sendiri pun mood guard itu penting lah bagi saya. Kalau misal untuk trek basah, nah itu bisa untuk melindungi bagian belakang kita, tubuh kita mungkin bisa. Kalau bagian yang depan terutama untuk melindungi fork dalam arti sealnya ini kalau dibasah kena lumpur atau kena ya misal cairan-cairan yang bisa membuat seal ini rusak, makanya kita buatkan mood guard. Nah, bagi saya sendiri pun daripada membeli ya mungkin harganya kadang mahal atau gimana, ya kita kalau bisa buat ya buat sendiri. Yang penting secara fungsional itu sama dan terkesan mantap untuk sepeda kalian. Oke, ikuti video saya terus untuk membuat DIY mood guard untuk sepeda MTB kalian. Nah, kita sharing-sharing lah dan berbagi tips gimana sih caranya. Yuk, oke, mari kita ikuti video saya. Oke, ini adalah bahan-bahan untuk membuat mood guard MTB. Nah, ini adalah beberapa bahan. Ada dua bahan pokok untuk membuatnya, yaitu ini yang pertama saya sebutkan ya satu-satu untuk bahannya. Yang pertama adalah kita harus punya desain. Nah, desain ini fungsinya nanti untuk menjiplak ke mika. Nah, mika ini adalah bahan pokok kedua. Kita kalau tidak punya desain sama mika, kita nggak bisa untuk membuat mood guard itu sendiri. Nah, untuk desain itu kita bisa dapat di internet. Saya juga ini dapat dari internet ini. Nah, mungkin nanti linknya bisa saya cantumkan di deskripsi bawah untuk bagi yang ingin membuat mood guard DIY ya, mood guard DIY. Nah, linknya itu udah banyak yang di internet ya, yang kita bisa kita download ya. Nah, itu ini ya dua bahan pokoknya, yaitu kita harus punya desain dan kita harus punya mika. Nah, mika ini sendiri kita bisa dapat di toko-toko ATK, dimana harganya itu nggak sampai 10.000. Rank harga itu dari 5.000 sampai 8.000 aja. Terus pokoknya ekonomis. Nah, satu mika yang kedua adalah desain. Kita juga perlu equipment untuk menyelesaikan atau membuat mood guardnya sendiri, yaitu pertama kita harus siapkan gunting, terus solasi double tip, terus pensil, terus pelubang kertas. Kalau nggak punya ya nanti melubanginya pakai pisau, bisa pakai paku dipanasin bisa. Nah, gunting nanti itu untuk memotong ini ya, memotong desain untuk ditempelkan di mika. Nah, nanti desain itu yang sudah dipotong, saya pakainya solasi double tape untuk menempelkannya di mika. Nanti kita bisa gunting itu pakai ini. Kalau pensil bagi saya buat ngemal aja sih, buat nanti kalau udah tempel di mika di garis menyerupai desain, nanti baru kita potong pakai gunting. Nah, itu equipmentnya. Mungkin saya bisa sebutin satu persatu lagi, yaitu satu, kita harus punya desain, penting itu. Yang kedua, kita harus punya map mika. Nah, map mika ini ya itu dapat di ATK. Terus equipment yang lain adalah pensil, solasi double tip, gunting, sama pelubang kertas. Kalau punya ya, kalau nggak punya pelubang kertas ya
itu pakai paku dipanasin apa pakai pisau bisa. Nah, equipment yang terakhir ini adalah, nah ini kabel tis. Kabel tis itu penting banget, karena kalau nggak ada kabel tis nanti buat yang udah jadi nggak bisa kepasang. Ini gunanya untuk mengaitkan ke fork sepedanya. Nah, ini saya sudah membuat yang sudah jadi, begitupun beserta desainnya yang sudah saya potong. Nah, nanti desain yang ini tuh nanti kita potong menyerupai bentuknya ya. Bentuknya nah seperti ini. Nanti kita potong seperti ini, kita lubangin, ini lubangnya, kita lubangin seperti ini pakai ini pelubang kertas. Soalnya kalau pakai pelubang kertas kita lubangnya bisa rapi. Nah, nanti desain ini kita tempelkan di sini. Kita tempel di sini, udah ditempel, kita mal pakai pensil lah, motor sesuai objek yang mau kita potong. Sesudah itu baru kita potong. Nah, saya sudah membuat yang sudah jadi, yaitu ini mudguard yang sudah jadi dan siap untuk dipasang dan siap untuk diaplikasikan. Nah, ini mudguard ini dari mana bahannya? Ya dari ini semua. Saya pakai ini semua bahannya, tinggal kita pasang dan oke lah, kita jadi mudguard. Nah, fungsinya mudguard sendiri itu kan bagi kita yang suka pakai sepeda MTB, suka terabas-terabas di pegunungan, mountain itu untuk melindungi fork lah. Kan fork itu kan sealnya juga bisa pakai karet, nanti kemasukan air atau kemasukan lumpur. Nah, itu kan daya tahan sealnya itu bisa berkurang lah. Kalau pakai ini lebih awet menurut saya, apalagi sering becek-becekan ya, rekomendasi lah pakai ini. Nah, nanti saya aplikasikan ke sepeda saya. Ayo ikuti video saya selanjutnya. Mantap. Nah, ini dia yang saya buat tadi, mudguard dengan bahan map Mika dan mengeprint desainnya dari Google. Nah, ini dia sudah saya aplikasikan. Kesannya oke lah, ekonomis banget. Saya beli mapnya cuma 6.000. Terus kabel tisnya tadi saya beli satu pak itu 7.000. Map saya beli di toko ATK dan kabel tis saya beli di toko listrik. Dan total untuk membuat mudguard ini sekisaran Rp13.000 ya. Mungkin kalau sama beli solasi, kalau belum punya solasi atau mungkin pakai seadanya di rumah pun lebih ekonomis. Nah, kesan sepeda semakin berisi lah bagi saya. Terus juga banyak manfaatnya untuk melindungi seal dari karet ini. Dan oke lah, matching mudguard warna kuning, frame warna kuning, dan saya pakai frame United Venus ya, frame tua tapi yang penting masih bisa dipakai. Oke, jadi selamat menikmati video saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau menyinggung, mungkin mohon maaf, dan selamat mencoba di rumah, selamat berekspresi dan bereksperimen sendiri. Salam sepeda.